Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan saling melakukan transaksi. Hampir di setiap daerah mempunyai pasar tradisional yang bisa dibilang lebih dari satu. Keunggulan yang sangat disenangi masyarakat pada pasar tradisional adalah bisa tawar-menawar harga. Di Kota Kediri pun juga ada beberapa pasar tradisional yang bisa Anda kunjungi, yakni Pasar Banjaran. Pasar Banjaran merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan IR Sutami nomor 33 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri. Dengan luas lahan sebesar 9.450 meter persegi, luas bangunan sebesar 2.766 meter persegi. Saat ini saya ada di Pasar Banjaran. Warga Kota Kediri tentu mengenal Pasar Banjaran ini sebagai sentra komoditi unggas. Nah, kita akan cari tahu bagaimana hari ini Pasar Banjaran sudah berbenah menjadi salah satu tempat pasar tradisional untuk belanja. Selain beberapa komoditi seperti sembako dan juga yang lain, tentu unggas masih menjadi daya tarik tersendiri ketika ingin mendapatkan jenis unggas yang berkualitas di Pasar Banjaran. Seperti apa dan bagaimana, kita simak bersama liputan kami bersama Perumda Pasar Sambang Pasar Banjaran, Kota Kediri. Pedagang Pasar Banjaran awalnya hanya beberapa pedagang saja. Namun pada tahun 2008 pedagang unggas dari Pasar Paing direlokasi ke Pasar Banjaran dikarenakan Pasar Paing ada revitalisasi pasar. Sampai saat ini pusat jual beli unggas terbesar di Kota Kediri berada di Pasar Banjaran. Pasar Banjaran dapat dikatakan pasar tradisional karena dari bangunannya didominasi berbentuk los dengan batasan yang sudah ditentukan. Bangunan Pasar Banjaran memiliki satu lantai, bagian depan kios, tengah los, dan belakang pasar khusus unggas. Di deret sebelah sana sayur, di deret sebelah sini mentah, yang sebelah sini matang, tidak seperti itu ya? Oh, enggak. Ini rata-rata mentah semua. Jadi tercampur. Kayak pindang, terus tempe juga ada, kerupuk. Tetap Kebutuhan saja pokok yang ada nomor sini. satu, ketersediaan kuliner, pemirsa. Kulinernya di sana ada nggak, Pak? Ada banyak sepertinya. Baik, kita keliling semakin menuju ke sebelah utara pasar, semakin bisa Coba ditunjukkan. Baik. Nah, ini. Nah, kita diajak mampir kemana ini? Waduh. Ini kuliner andalannya dari apa? Boleh dong agak mendekat ke sini, kita akan cari tahu. Pasar Banjaran. Satu andalan dari kuliner andalannya Pasar Banjaran. Lontong sayur. Lontong sayur ya, Bu? Sudah lama Bu jualan, Bu? Berapa lama, dari kapan? Sampai lupa, saking lamanya ya Bu ya. Kenapa Bu, lontong sayur? Mulai jam berapa, buka jam berapa Bu? Setengah 6. Setengah 6. Biasanya habis sampai jam berapa Bu? Habis. 9 sudah pulang Bu ya. Udah pulang, ya Allah, cepet ya berarti. Sudah banyak pelanggan Bu ya. Kalau pengen cari lontong sayur pasti ke sini Bu. Sinten? Bu Sumirah. Bu Sumirah Pasar Banjaran lontong sayur. Bolehlah nanti. Keliling dulu ya. Monggo. Oh iya, pasti ini kan fasilitas orang-orang pedagang itu kan sukanya juga ngopi sama ngeteh kan. Terus seperti sekali itu. kalau melihat transaksinya itu memang harus slow gitu Pak ya. Petong dulu istilahnya. Nah ini los kita bisa ayam. lihat kan langsung laku dia.
Itu pendekatannya harus melalui lobby-lobby yang alot begitu di warung kopi ya Pak ya? Ya. Waduh. Ya. Berapa Ini, Mas. jumlah pedagang rata-rata di ini? Kalau pedagang kios berapa Pak ya? Obrok kurang lebih ya 400-an ya. Ratusan ya yang masuk ke Ya. sini ratusan. Ya. Dengan varian apa lebih ke ayam atau saya lihat banyak jago di banyak. sebelah sana. Ini kan ayam kampung, terutama ayam kampung. Terus bebek, Ya. pen bebek. Semua jenis unggas ini ada. Unggas. Cari unggas apapun, berapapun, cuma di Pasar Banjaran. Iya. Gitu ya Pak ya? Ya. Karena ini pasar unggas, jadi ada juga selain transaksi beli hidup juga beli mati yang disembelih di tempat ya Pak Ya. Nah, seperti ada di belakang kita ini proses mulai penyembelihan, pembubutan begitu ya Pak? Ya. Baik. Perharinya Pak, bisa nggak mereka mungkin yang bisa kita tanya untuk menyebutkan berapa transaksi, berapa ekor yang dibeli, ratusan ribuan begitu? Ya. Ntar ya 700 per 700 sampai 700, berarti hampir Per ini, Per per resort, jasa. Per jasa, jasa ada tiga penyembelihan. ya, Ya. jasa penyembelihan itu. Kurang lebih ya 2000-an lah. Mereka melayani partai, eceran begitu Oh, atau enggak. bagaimana? Ini hanya penyembelihan. Ya? Jadi pedagang-pedagang makanan di sini biasanya belinya di sini, disembelih di sini. Nah, Langsung tahu bahwa Ya, langsung sudah tahu. dalam keadaan Ya. dibubuti juga Ya. ya. Baik. Dan seperti pasar yang lain memang di tempat ini juga dilengkapi dengan sarana langsung, pembuangan limbahnya juga semua sudah terkelola. Pak, kalau melihat dari ini rutin Pak ya? Selalu setiap hari ada aktivitas seperti ini ya Pak? Ya? Selalu tidak pernah libur, tidak pernah libur. Ya Pak ya, meskipun kemarin pemilu juga masih ada aktivitas. Tetap ya, Karena ini kan memang kebutuhannya ya. untuk mereka yang langsung pedagangnya dan Ya. juga yang menggunakan daging olahannya Ya. juga langsung di tempat ini. Baik, Ya. Anda bisa lihat pemirsa. per ekor bisa, 2 ekor bisa. Jadi nggak harus borongan, Enggak, dan enggak. susunya tidak ya Pak Jadi- ya? Berapa Pak kalau di sini? Kita bisa nggak 1 tanyakan? ekor itu biasanya 2000 2000. Rp2.000, Ya. murah ya? jasanya itu ya. Jasa untuk Ya, penyembelihannya. penyembelihan sama Kemudian ini. nanti pembubutan bulunya itu sendiri. Ya su. Ya di sini Ya, yang ini. Sedang- Kalau ada yang ngambil nanti ada buat makanan. Oh gitu, jadi langsung ya, langsung semuanya sudah terkelola dengan baik. Ya pemirsa di sebelah sana juga main lempar aja dia setelah di ini ambil ya. Iya. Pasar ini mulai jam berapa sih ada aktivitas kami seperti ini? Jam 5 pagi, nanti selesai jam berapa Pak? Ya sekitar jam 12. 12. Siang ya? Ya. Baik. Sigap ya, petugas kebersihan juga langsung beraksi, jadi nggak perlu numpuk sampah lama-lama. Ini Yes. mungkin yang membedakan ikon bagaimana pasar unggas harus dikelola dengan lebih baik lagi. Baik, kita bisa ke tempat lain Pak. Ya. Aromanya sedap sekali pemirsa. Seperti inilah keakraban yang bisa Anda lihat antara penjual, pembeli, dan langsung penyembelihnya. Nah, di belakang saya tadi sepertinya ada tiga lapak yang disiapkan khusus untuk menyembelih hingga proses pembubutan. Ada beberapa yang memang lebih memilih ke tempat ini karena katanya lebih murah. Seperti apa sih murahnya? Berapa sih selisihnya? Kita coba cari tahu ya. Halo Mbak, selamat pagi. Dengan Mbak siapa nih? Saya pakaikan ya. Iya, Ya, dengan Mbak siapa? iya. Mbak Lia ya. Mbak Lia boleh hadap kamera sebentar. Kami dari Doa TV pengen cari tahu. Mbak Lia langganan ya di sini ya? Iya. Sudah berapa lama? Hampir sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Apa latar belakang usahanya Mbak Lia nih? Saya jualan.
Jualan apa nih? Dagingnya atau Daging makanannya? sama makanannya. Waduh, ini berarti emak-emak yang powerful. Harus Jual gitu. makanan matangnya juga dagingnya di Iya. rumah. Di mana tuh Mbak? Daerah mana? Di Klotok. Jauh sekali. Iya. Kenapa harus beli langsung ke sini? Ya, karena harganya lebih kompetitif ya. Oh ya, isinya banyak ya? Berapa sampai berapa Mbak? Sekitar 8-10 ribuan. Waduh, kalau biasa dapat di luar berapa harga per ekornya? Biasanya bukan per ekor ya, per kilo. Oh kilo ya? Kalau Oh. di luar itu per kilonya sekitar 33, 32. Ini apa nih, ayam atau bebek atau apa? Ayam, bebek. Oh macam-macam gitu ya. Kalau di sini berapa harganya? Sekitar 23, Wow, 22. sampai Kalau di sini. 10.000 ya. Jadi lumayan. Ya, Kalau untuk lumayan. dijual Walaupun lagi agak jauh dari tetap dibela-belain ke tetap sini ke ya. sini ya, betul. Kita kompak, kita mama soalnya ya. Iya. Harus begitu. Baik, dan kalau Beda melihat 1.000, 2.000 kita ambil. kejar, gitu. Baik, baik. Kalau melihat bagaimana kondisi pasar dengan penyembelihan sendiri, cenderung lebih dimudahkan atau bagaimana? Ya, lebih cepat. Lebih cepat ya. Cepat, ramai dan Biasanya kalau ke sini dari berangkat jam berapa? sekitar jam 6, jam setengah 6 ya. Setengah 6 pagi ya, Iya. sampai jam ini Iya. belum dapat. Bolak-balik Sudah, harus sudah. antri. Oh tadi Sudah, beli lagi sudah. ya. Nah. Baik baik. Mbak, sebagai warga Kota Kediri dong, boleh ada masukan atau harapan untuk pasar Banjaran ini? Bagaimana mereka hadir untuk warga Kediri? Apakah sudah memenuhi, memberikan fasilitas, terutama pasar unggas ya kalau kita bicara pasar Banjaran? Ya. Untuk warga Kediri dan sekitarnya ini memang pasar di sini wajib kita Datang ya. datangi ya, karena apa? Untuk harga lebih oke, Lebih terjangkau, lebih murah. terjangkau, lebih Dan murah. Ya. Ada beda dengan pasar yang Ya, lain. betul. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ya, Sukses ya. untuk bisnis Ya, amin. Amin. kuliner Ya. dan daging mentahnya. Makasih, makasih. Setiap harinya pasar Banjaran ramai dikunjungi pembeli. Kegiatan perdagangan jual beli kebutuhan unggas khususnya menjadi ikon tersendiri bagi pasar Banjaran Kota Kediri. Pedagang pasar Banjaran ini tidak hanya berasal dari warga Kota Kediri saja, namun juga ada dari warga Kabupaten Kediri. Bahkan pedagang berasal dari berbagai daerah di luar Kota Kediri, seperti Kota Malang, Jogja, Jombang, dan Kabupaten Blora. Kalau tadi saya wawancara dengan mama yang memang lebih memilih belanja ke pasar Banjaran karena lebih murah begitu. Rp1.000 pun dikejar pemirsa. Nah, saat ini saya bersama dengan penjual yang ternyata banyak dari luar kota. Nah kebetulan saya dengan Pak siapa nih Pak? Nama Surono. Pak Surono, Ya. asalnya mana Pak? Solo Sragen. Wow, dari Solo Sragen, Pak. Sragen, Jauh-jauh Solo. dari Solo ke sini cari apa Pak? Komoditi apa Pak? Cari ayam, Mbak. Ya. Cari ayam yang untuk kirim Jakarta lagi. Waduh, berarti banyak Pak. Banyak. Ambil berapa biasanya? Tak truk. Satu truk. Berapa itu? Ya kurang lebih ya 2.500 setengah. 2.500 itu jenis apa Pak? Ayam kampung kah atau Ayam kampung. khusus ayam kampung Ya, saja? iya, iya. Kenapa Pak kok ambilnya di Kediri, di pasar Banjaran? Ya yang banyak di sini juga. Hah? Yang banyak di sini Oh ya. tersedia banyak di sini. Itu mentah ya Pak ya? Hidup, masih hidup. Maksud saya masih hidup. Ngapain juga mentah? Saya pikir langsung sembelih Pak. Di sana kan ada tempat penyembelihan juga. Di Jakarta Mbak yang makan itu Cina bukan Jawa. Itu diolah sendiri di sana Pak ya. Ya. Di sini bagaimana Pak untuk harganya? Harganya biasa-biasa Mbak. Ya kadang naik, kadang ya turun. Nah, Oke. gitu. Tapi kalau dibandingkan daerah lain, pasar Banyak Banjaran sini. bagaimana? Paling banyak di sini. Paling banyak begini Ya, gimana nih? paling Murah banyak ya? sini Murah paling. ya, Iya, iya. murah ya. Makanya banyak juga yang dari Solo tidak sendiri ya Pak ya, kawan-kawan banyak yang dari luar kota. Itu kawan saya. Waduh, Ya. di sana di sini itu semuanya belanja ke sini. Sudah ada ini sendiri, penjual sendiri khusus begitu kan? Tompol aja juragan sana Mbak ya. langganan. Juragan langganan ya. Oh gitu. Iya. Baik baik. Langsung Biasanya masuk. kalau berarti di sini tuh pulaan ya Pak ya? Ya. Berapa hari atau minggu sekali? Ya kadang ya tiap hari seminggu 2 kali sekali fry. Oh gitu. Aduh. Kata-kata untuk pasar Banjaran Pak lebih Iya, murah, iya, lebih iya, iya, komplit begitu. Baik ini ya. Oke.
Jumlah pedagang Pasar Banjaran Kota Kediri ini secara keseluruhan kurang lebih sekitar 209 orang, terdiri dari kios 12, los 197 dan pelataran 0, dengan komoditas perdagangannya seperti bahan makanan, unggas, dan sembako. Namun komoditas yang utama yaitu unggas seperti ayam, bebek, dan mentok. Melambung tingginya harga bahan pokok beras tentu menjadi hal yang biasa bagi para pedagang di pasar. Dijelaskan, pedagang sembako Pasar Banjaran saat ini harga beras premium dijual Rp17.000 per kilogram, sedangkan medium Rp16.000 per kilogramnya. Dengan Pak Sutarno. Pak Sutarno, sudah lama Pak di Pasar Banjaran? Sudah lama. Berapa 30 tahunan. 30 tahunan. Iya. Memang dari dulu yang dijual Sembako khusus. Itu sembako. Bener nggak sih Pak ini beras lagi naik Pak? Memang benar. Seberapa kenaikannya Pak? Kenaikan yang biasa ini sekitar 15.000 eceran. Ini beras biasa. Beras biasa ke medium, petani, ya? iya, ke petani. 15.000. 15.000 eceran. Oke. Iya. Kalau yang biasa premium, polas itu nggih? ada yang 15,5, ada yang 16, kan beda-beda merek dari pabrik itu. Kantil, Bramo Kantil Pak. Bramo Kantil itu ada, tapi yang dari pabrik kan juga. 16,5 eceran. 16,5 Iya. ecerannya, ya Pak. Kenaikan itu sejak kapan Pak? Sejak mulai nggak ada hujan itu, nggak ada panenan itu mulai naik sedikit. Berarti itu dari 2003 kemarin. Iya, 2003 iya. Berapa kenaikannya? Kenaikannya nggak bertahap. Setiap dari hari harga mungkin. berapa ke berapa sampai Lupa sekarang? Aduh kan ada 12 Iya, 12.000 ya, 12. Iya. Seingat saya 2002. Iya, naik 200, 100, 200 sampai segini. Sampai segini. Sekarang jadi 15.000. Terus ini pengaruh nggak ke pembelian, Pak? Ya pengaruh Mbak, sambat semua. Tapi kan ada subsidi dari Bulog agak lumayan. Lumayan. Kalau beras Bulog pinten, Pak? Beras Bulog nggak bisa dengan 52 itu yang SPHP yang dari langsung Bulog itu. 5 kiloan. 5 kiloan. Tapi barangnya langka. Setiap hari mungkin satu orang dikasih satu mungkin. 5 kilo. Ada ya. jatah untuk ada jatah, pembeliannya. iya, iya. Gitu. Kalau yang ini masih di los ya Pak? Masih ya? di los. Berapapun. Iya. Berkurang nggak penjualan Penjualan dari ya hari-hari berkurang, biasa? Mbak. Kalau sebelum naik itu berapa, sekarang berapa Pak? Nggak bisa gitu. Kalau dibuat rata-rata misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Pokoknya naik turun Naik, gitu, ya, langsung naik pembelian turun, turun iya, gitu iya. ya Pak ya. Waduh. Terus yang paling rame orang ada nggak mengalihkan dari beras terus akhirnya beli produk Nggak yang ada, ya wajib tetap beras dibutuhkan. Ya wis, saya sendiri juga nggak bisa kalau nggak makan nasi. Matur nuwun. Nggih, ya. nggih. Tingginya jual beli unggas di Pasar Banjaran, baik komoditas ayam, bebek, dan mentok, mulai dari kondisi masih hidup maupun yang sudah disembelih. Baik ayam, bebek, maupun mentok potong, membuat pengelola pasar atau perumda Pasar Banjaran untuk andil memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pedagang pasar, khususnya di bidang penyembelihan hewan secara sah, baik, benar, dan halal. Tadi di awal saya sudah sempat keliling beberapa lapak karena ternyata Pasar Banjaran ini selain komoditi utamanya unggas, ada juga beberapa produk yang tetap jadi ikonnya pasar. Jadi sembako, kulinernya juga ada komplit, bahkan kemudian warung-warung juga tetap jadi tempat yang nyaman untuk melakukan transaksi. Nah, kali ini saya akan sebentar rehat untuk bisa bincang santai bersama perumda pasar karena memang program Sambang Pasar ini sepenuhnya kami persembahkan untuk pemirsa Doa TV, khususnya juga untuk mengedukasi bagaimana hari ini ada perkembangan pasar yang cukup signifikan karena tengah dibangun secara infrastruktur, tengah dikelola, juga tengah ditata begitu oleh perumda pasar Kota Kediri. Dan kali ini saya bersama dengan Direktur Operasional Perumda Pasar. Selamat pagi Pak Haryono. Selamat pagi. Ya baik, beserta staf. Ini boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa? Pak Fuad merupakan koordinator dari Pasar Banjaran, dan di belakangnya lagi ini ada yang paling sibuk tadi ya, sampai keringetnya ngatus-ngatus dengan Pak Haris ya. Baik, Pak Haryono, terima kasih sudah memberi waktu pada Doa TV karena kita juga ingin tahu, khususnya saya mewakili pemirsa Doa TV di sini, bagaimana hari ini tentang Pasar Banjaran. Boleh dijelaskan sekilas? Alhamdulillah Mbak, untuk Pasar Banjaran secara aktivitas lumayan membaik dan membaik, kunjungannya juga meningkat secara untuk dagangan yang komoditi yang ada itu unggas, terus sembako,
kuliner, nanti sayur itu komplit semua. Komplit ada ya, Ya Pak, ada. Jadi secara keseluruhan kita lengkap, Mbak. Sebenarnya di sini kita cari mungkin masyarakat Kota Kediri yang sekitar Pasar Banjaran bisa yang tinggal di sekitaran sekitar, sini ya Pak. Ini iya. kan agak ke timur begitu. Iya. Kita sudah berbatasan dengan Iya. Kabupaten Kediri di Iya, sini. ujung. Paling ujung begitu. Dan bicara sedikit tentang histori ini, Pasar Banjaran ini ada sejak kapan sih untuk masyarakat Kota Kediri? Nah, sejak 90 berapa, Pak ya? 90. Ini kan kalau untuk Pasar Banjarannya itu mungkin sudah lama, Mbak. Iya, iya. Tapi kalau yang Unggas itu pindahan dari Pasar baik Paing. oh gitu. Iya, Mulai historinya. kapan tuh Pak? Apa? Mulai kapan tuh? ya, sekitar Mulai pembangunan itu ya. 2008. 2008. Baru 2008 Iya. kemarin ya, sudah cukup lama. Iya. Dan dalam perkembangannya mungkin sudah ada evaluasi dari Iya. Pemda Pasar Iya. tentang bagaimana ketika hari ini komoditi unggas sepertinya lebih jadi ikonnya dari Pasar Banjaran Banjaran. ini. Ya, Iya. boleh dijelaskan. Ya, untuk Unggas memang pedagang-pedagangnya dari luar kota itu banyak, Mbak. Selain dari pengepul ya, nanti terutama untuk ayam kampung itu dari Solo, dari Semarang, Surabaya. Maksudnya mereka Ayo. beli di sini untuk dijual Beli di sini, sana. iya. Oh begitu. Berarti mereka pembeli ya Pembeli, Pak ya? ada yang sudah kontrak sama rumah makan. Jadi tinggal dia cari barangnya di sini. Oh, Karena di sini kan untuk pedagang gebroknya kan banyak. begitu. Dari Karsidensi Kediri, antar Kediri sekitarnya itu kan banyak untuk stok ayam kampungnya. Oh gitu. Iya. Jadi ibaratnya mereka mengumpulkan dagangan Iya. di sini, kemudian Iya. di sini udah diterima oleh pengepul yang Sudah nanti ada. akan menjual ke Ya, kemana saja tadi? Solo, Solo, Jakarta, Jakarta, begitu ya? Semarang, Bojonegoro Mereka dalam juga. skala besar Pak untuk pengambilan di sini. Rata-rata kalau yang pengepul itu skala besar, Ya. satu pengepul ya, itu bisa kita lihat satu tadi. truk antara 2.500-an ekor. Jadi mereka tidak ke pembeli, tapi justru datang ke sini untuk beli ke penjual yang memang datang ke Sudah, Pasar Banjaran iya. ini. Dan ini transaksi rutin begitu ya Pak ya? Rutin setiap hari. Baik. Terus di sini kan juga ada unggas yang seperti bebek, Ya. terus ayam merah. Mungkin kebutuhan-kebutuhan di sini orang bisa langsung beli di sini. Nanti jasa penyembelihan di sini juga. Oh begitu, Iya. komplit ya. Iya. Jadi tidak hanya ada hidupnya, Iya. tapi juga potongnya langsung. Ya, potongnya langsung. Jadi pembeli itu bisa dipotong di sini atau potong sini tidak apa-apa, Mbak. Tapi kalau rata-rata biasanya kalau yang besar-besar pedagang-pedagang makanan sekitar sini biasanya dipotong di sini Gitu. sampai tinggal di rumah itu tinggal Diolah memotong aja. olah aja. Baik. Ada berapa lapak khusus pemotongan dan pembubutan itu Pak? Pembubutan ada 3 lapak ya, Pak, ya. 3 lapak. Ya. Ya. Selama ini kita juga istilahnya mengadakan bintek mereka bagaimana cara penyembelihan secara syariat Islam seperti apa. Dan kita juga ada monitoring. Jadi berkala. Karena kalau kita nggak awasi, Ya. nanti lupa. Begitu Seperti ya. itu. Jadi kita ingin menyajikan supaya apa yang ini dikonsumsi itu Halal. halal, masyarakat Baik. tidak was-was seperti itu. Baik, baik. Jadi yang kita kenal dengan juleha itu, Ya. jurus sembelih halal itu Ya. tidak untuk ternak yang kategori kambing, sapi Ya. gitu ya. Unggas juga. Unggas juga Iya. ternyata. Wah, Iya. ini salah satu terobosan yang hari ini tengah diupayakan oleh Perumda Pasar Kota Kediri, pemirsa. Juleha, jurus sembelih halal. Dan memang dengan 3 lapak itu tentunya juga harus dilakukan sinergitas ya Pak ya. Iya. Terus memberikan Iya. pembinaan, kemudian juga Iya. pembekalan Iya. begitu ya. Karena setiap lapak itu pelanggannya itu sekitar ini, Mbak. Penyembelihannya per harinya itu 700-an. Jadi 700 kalau ekor. 3 itu ya kurang lebih 2000-an lah, Nah, kurang lebih. terakhir Pak Haryono sebagai Direktur Operasional Perumda Pasar Kota Yeah. Kediri, apa yang menjadi harapan Anda khususnya Kediri punya 9 pasar yang ini merupakan tempat istilahnya orang Kediri jujukan belanjanya orang Yeah. Kediri. Harapan saya semoga masyarakat Kota Kediri itu kembali ke belanjanya di pasar tradisional, Mbak. Kita sudah berusaha untuk memberi pelayanan, memperbaiki fasilitas-fasilitas. Ya. Kita review. Oh, ini loh kondisi pasar sekarang beda sama dulu. Baik. Harapan saya nanti kunjungannya meningkat, pedagang juga nanti omsetnya meningkat. Terus harganya saya yakin lebih kompetitif. Baik.
gitu Mbak. Oke, jadi Ya. seperti itu pemirsa. Ketika Anda memilih untuk belanja di pasar tradisional, tidak perlu ada kekhawatiran apa sih yang beda, apa yang bisa kita dapatkan di pasar tradisional, tentunya banyak sekali. Seperti yang diulas oleh Direktur Operasional Perumda Pasar Kota Kediri. Kita akan simak bagaimana kupasan liputan kami di Pasar Banjaran, tentunya bersama dengan Sambang Pasar Perumda Pasar Kota Kediri. Matur nuwun Pak Haryono Ya, sami. dan Ya. Bapak-bapak. Ya. Untuk diketahui, jam operasional pasar mulai pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Bagi masyarakat yang ingin mencari kebutuhan lauk ayam, bebek, dan mentok, silakan berbelanja di Pasar Banjaran Kota Kediri. Tim Liputan Toho TV.